Om Swastiastu, anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Agus ingin membagikan video kisi-kisi STS Agama Hindu. Uh, Sumatif tengah semester kali ini dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 20 Maret 2025. Materi agama Hindu ini ditunjukkan kepada kakak-kakak kelas 6 ya. Jadi kakak-kakak kelas 6 harap memperhatikan videonya sembari membuka buku agama Hindunya kakak-kakak, dibaca sembari didengarkan materi dari Pak Agus. Oke, Pak Guru lanjutkan. Materi yang akan keluar dalam STS kali ini antara lain bab 1 saja, yaitu Manggalaning Yadnya. Di situ ada pengertian Manggalaning Yadnya yang sudah kita pelajari di kelas. Ada desa, kala, patra, ada konsep desa, ada konsep kala, dan ada konsep patra. Kemudian ada pembagian dari Tri Manggalaning Yadnya. Kemudian ada yadnya yang dikualifikasi menurut kualitasnya, atau yadnya yang dinilai menurut kualitasnya. Ya, kita lanjut ke materi yang pertama. Nah, sebelum Pak Guru bahas tentang desa, kala, dan patra, Pak Guru jelaskan sedikit. Manggalaning Yadnya adalah orang yang memiliki kekuatan baik, yang berkumpul, bersatu, untuk menggerakkan atau menjalankan atau melaksanakan yadnya atau persembahan suci. Nah, orang-orang baik, orang-orang yang berkekuatan baik, yang berkumpul, bersatu untuk menggerakkan atau melaksanakan yadnya atau persembahan suci. Ya, ya. Nah, dari pengertian Manggalaning Yadnya, sekarang Pak Guru jelaskan tentang konsep desa, kala, patra. Konsep desa, kala, patra ini bertujuan untuk saat anak-anak melaksanakan yadnya di sebuah tempat, akan ada perbedaan pelaksanaan yadnya di tempat lain, dikarenakan ada konsep tiga ini, yaitu desa, kala, patra. Desa yang artinya tempat pelaksanaan yadnya. Nah, berbeda yadnya yang dilaksanakan di pegunungan dengan yadnya yang dilaksanakan di dekat pantai. Seperti itu ya. Kemudian kala, kala yang artinya waktu pelaksanaan yadnya. Yadnya yang dilakukan pada waktu pagi hari, waktu siang hari, dan sore hari, mungkin seperti itu. Kemudian patra, patra adalah keadaan pelaksanaan yadnya. Nah, keadaan situasi saat kita melaksanakan yadnya di tempat A, mungkin di tempat A di Bangli, keadaannya dingin sehingga pelaksanaannya hanya bisa di waktu siang gitu misalnya. Jadi desa, kala, dan patranya bersinergi atau menyambung. Nah, beda dengan patra atau keadaan di negara yang kondisinya hangat, atau buleleng yang kondisinya hangat, dia bisa melaksanakan yadnya kapan saja. Atau Denpasar yang kondisinya normal, tidak begitu panas, tidak begitu dingin, jadi yadnya atau persembahannya bisa dilakukan pagi, siang, sampai malam pun odalan masih bisa, seperti itu. Ya, itu konsep desa, kala, patra. Kemudian, nah sekarang bagian-bagian dari Tri Manggalaning Yadnya. Ada 3 pembagian dari Tri Manggalaning Yadnya, yaitu Sang Yajamana, Sang Widya atau nama lainnya Tapini, kemudian Sang Sadaka. Sang Yajamana adalah orang atau pelaksana yadnya itu sendiri. Orang yang melaksanakan yadnya, yang menyelenggarakan yadnya. Contoh, ada orang orang perkawinan. Nah, perkawinan. Nah, orang tua dari yang menikahlah yang menjadi sang yajemana, atau keluarga dari mempelai cowok maupun mempelai cewek yang nikahnya, itulah yang disebut sang yajemana.
orang-orang yang melaksanakan yajnya, penyelenggaranya. Ya anak-anak ya. Kemudian ada sang widya atau tapini. Nah, ini adalah orang-orang yang membuat sarana persembahannya atau membuat bantennya. Nah, sang widya ini adalah orang-orang yang membuat sarana persembahannya atau sarana yajnya, atau nama lainnya adalah serati banten. Kemudian sang sadake adalah orang suci yang memimpin jalannya yadnya itu atau persembahan itu. Contoh upacara ngaben, ada pedanda yang memimpin persembahan itu atau upacara yadnya ngaben itu, atau istilahnya lain odalan di merajan atau di sanggahnya anak menggunakan pemangku. Nah, pemangku inilah orang suci yang memimpin persembahan atau yadnya odalan yang anak-anak lakukan. Oke, ada 3 ya, diingat ya. Sang yajemana adalah pelaksananya, sang widya adalah yang membuat bantennya atau yang membuat sarana persembahannya, sang sadaka adalah orang suci yang memimpin pelaksanaan persembahannya atau yadnyanya. Nah, untuk sang sadaka ini ada lagi pembagiannya anak-anak, yaitu ada golongan ekejati dan ada golongan dwijati. Golongan ekejati adalah orang-orang yang sudah melakukan tahap penyucian yang tahap awal, tahap pertama. Antara lain anak-anak bisa baca di buku agama Hindunya. Salah satunya Pak Guru sebutkan ada pemangku, ada balian, ada dukun, ada wasi, ada dalang, dan lain sebagainya. Kemudian yang dwijati, golongan dwijati adalah orang-orang yang sudah melakukan tahap penyucian tahap lanjut atau tahap akhir. Salah satunya contohnya adalah pedanda, bujangga, bagawan, empu, dukuh, dan lain sebagainya. Nah, nanti anak-anak coba baca kembali di buku agama Hindunya, dihafalkan bagian-bagian dari contoh ekejati dan dwijati. Muncul anak-anak di STS, jadi dipelajari. Di tahapan sang yajemana, seorang yajemana harus tahu ada 3 jenis kualitas yadnya. Nah, sekarang Pak Guru jelaskan tentang kualitas yadnya tamasika yadnya, kualitas yadnya rajasika yadnya, dan kualitas yadnya satwika yadnya. Tamasika yadnya adalah kualitas persembahan yang tidak mengikuti aturan Weda. Jadi kualitas yadnya paling buruk, paling jelek karena tidak mengikuti aturan ajaran Weda. Ya. Kemudian yang kedua adalah rajasika yadnya adalah kualitas persembahan yang dilakukan dengan mengharapkan imbalan. Jadi dia tidak tulus ikhlas. Yadnya sudah benar mengikuti Weda, tapi keinginannya untuk beryadnya itu ingin mendapatkan imbalan dan lebih ke arah bersifat pamer. Jadi kalau yadnya anak-anak sudah benar tapi dipamerkan ke masyarakat seperti itu, oh saya sudah pernah melaksanakan yadnya gini gitu, dan itu diomongin, dibicarakan ke semua orang, itu bersifat pamer. Yadnya kualitasnya tidak bagus juga. Nah, paling bagus adalah satwika yadnya. Satwika yadnya adalah kualitas persembahan yang dilakukan dengan tulus ikhlas dan mengikuti aturan ajaran Weda. Udah bagus mengikuti ajaran Weda, sekarang dia tulus ikhlas, jadi yadnya kualitasnya paling bagus satwika yadnya. Nah, ya. Nah, tolong dipelajari kembali materi yang Pak Guru jelaskan tentang manggalaning yadnya.
Desa Kalepatre, kemudian ada Tri Manggalaning Yatnya, tiga orang yang ada dalam sebuah yatnya itu, tiga kelompok yang ada di sebuah kegiatan yatnya, Sang Yajamana, Sang Widya, dan Sang Sadaka. Kemudian yang berikutnya adalah golongan Ekajati dan golongan Dwijati, dan terakhir baru yang ini, yaitu kualitas yatnya, Tamasika yatnya, Rajasika yatnya, dan Satvika yatnya. Baik anak-anak, sekian dari Pak Agus, kakak kelas 6, tolong dipelajari lebih maksimal agar nilainya lebih bagus kembali ya. Oke, Pak Guru akhiri dengan mengucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om.